Itulah pengakuan kami dari lubuk kami yang terdalam, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Rajaku dan Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Itulah iman kami kepada Engkau, dan dengan kami mengakui Engkau sebagai Raja, kami pun mengakui Engkau Maha Kuasa, Maha Berdaulat, Maha Kaya, dan segala sesuatu yang positif ada di dalam dirimu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan melalui pengakuan kami sebagai Engkau sebagai Raja, untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu sebagai Raja kami, dan otomatis seharusnya lah kami membuka hati untuk siap taat, siap mendengarkan dengan saksama sesuai dengan metode yang Kau inginkan, yaitu bahwa Engkau Allah yang melihat hati kami, dan kami pun akan membuka hati untuk mendengar pengajaran-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap menerima pengajaran dari Tuhan, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Saya hidup saudara belakangan ini ya, telah jadi hamba Tuhan dan klik dengan Tuhan ya, itu berubah saudara ya. Kalau dulu walaupun sudah jadi hamba Tuhan tapi belum klik ya, belum benar-benar nyambung dengan Tuhan ya. Lah nanti ada pengajarannya ini. Ya, orang Kristen yang belum klik tapi sudah percaya, sudah lahir baru ya, dan terima kuasa darah Kristus menebus dosanya ya, itu baru pangeran saudara ya. Pangeran itu belum jadi raja ya. Setelah melalui proses, baru sang pangeran itu menjadi raja. Nah, ini harus diketahui ya. Dulu sebelum saya klik dengan Tuhan, alias sebelum sebagai raja, nah ini ada ayatnya semua, bukan pengakuan saya, ayatnya mengatakan demikian, ada nantinya. Itu saya waktu itu bergumul dengan kehidupan dan saya lolos, tapi saya belum klik dengan Tuhan, baru lahir baru. Ya. Nah, itu dari tahun 1997 kira-kira. Saya lahir baru, saudara. Ya. 2001 saya jadi hamba Tuhan. Nah, sampai klik dengan Tuhan 2015. Nah, ini kisah ini, saksian ini supaya kita mendapat berkat. Ya. Jadi saya akan ungkapkan supaya saudara benar-benar bisa mendengarkan sharing saya dan pengajaran yang akan nanti saya sampaikan. Dari 2011 saya diangkat sebagai hamba Tuhan dan mulai berkhotbah membawakan firman Tuhan ya, sampai tahun 2015 ya, berkisar itu. Apa yang ada di benak saya atau di pikiran saya ya, atau di hati saya waktu saya melakukan tugas sebagai hamba Tuhan, khususnya berkhotbah ya, khususnya waktu berdiri di mimbar ini maupun saat di ya, di rumah-rumah itu dulu ya, khususnya waktu berdiri sih. Pertama, saudara, nah ini pengalaman ya, mungkin orang lain lagi ya, saya nggak tahu, yang penting saya ngalami. Dari sejak saya jadi hamba Tuhan, diberi tugas membawakan firman, sampai 2015, apa yang sebelum saya berangkat, atau sebelum saya ke tempat pelayanan, itu selalu pemikirannya itu, Tuhan bicaralah supaya firman-Mu bisa menyelesaikan kehidupan, kepusingan para jemaat, baik keluarga, baik
sakit penyakit maupun baik masalah ekonomi. Jadi fokusnya itu kepada jemaat, saudara. Ya, jadi mulai gimana ya? Sekarang misalkan ada COVID, wah ya saya cari topik COVID. Ya, tenang saja, ya penyakit sampar 3 akan mengenai engkau dan seterusnya. Kalau lagi kira-kira sepi ekonominya, ya ceritalah tentang ekonomi, diberkati melimpah. Garis besarnya begitu. Ya. Dan disibuk mencari firman, saudara. Ya kira-kira mana yang mendukung. Jadi disiapin. Jadi seperti guru, saudara. Ya mau ngajar matematika, misalkan tentang logaritma disiapin dulu, ya supaya jemaat. Karena ngerti keperluan jemaat, misalkan tentang pengetahuan logaritma, saya ajarkan, saya belajar, ya. Jadi tidak ada kontak dengan Tuhan, adanya kontak dengan firman-Nya, ya. Mana ya konkordansi yang mendukung topik yang akan saya ajarkan. Dan saat turut mimbar, ya, kalau ada jemaat yang mengatakan, oh bagus khotbahnya, jelas dan sebagainya, bangga di sini, saudara, jujur saja, bangga, saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi adanya pertama fokus kepada jemaat, masalah kehidupannya di dunia ini. Ya. Kedua, sibuk dengan mencari firman-Nya, bukan mencari Tuhan-Nya. Dan ketiga, ujung-ujungnya adalah kalau ada ya sambil bersalaman, oh suara pengajarannya bagus, di sini bangga. Tapi kalau mendengar misalkanlah nggak pas atau hal-hal yang negatif, rasanya lemah, saudara. Ya. Jadi dipermainkan oleh tanggapan jemaat. Itu berlaku bertahun-tahun. Walaupun mungkin saudara nggak tahu, tapi Tuhan tahu dan saya tahu. Itu sampai bertahun-tahun. Nah, beda sekali sekarang dengan klik dengan Tuhan. Nah, ini bedanya. Dulu waktu itu saya baru jadi pangeran, saudara. Saya betul percaya bahwa Yesus, aku sudah lahir baru, ya dan seterusnya, sudah mantap sekali. Tetapi cara saya melepaskan cara saya menghadapi hidup ini atau mengajarkan kepada jemaat itu masih belum menjadi raja, jadi calon raja itu namanya pangeran. Seperti Israel, ya. Dulu namanya Yakub, setelah bergumul dengan Tuhan di Sungai Yabok, ya di tepi Sungai Yabok, Tuhan mengubah namanya. Dulu siapa namamu? Yakub ngomong, Yakub. Nah hari ini aku ganti menjadi Israel. Israel itu adalah pangeran Allah. Ya, bukan raja, tapi pangeran. Saya ngalami itu, ya, bergumul dengan Tuhan. Ya. Dengan segala kepusingan saya bergumul dan dilepaskan, los gitu. Tapi belum benar-benar berjumpa Tuhan, baru berjumpa kuasanya. Ya, di mana akhirnya saya menerima darah Kristus dan seterusnya. Saya terjadi menjadi orang Kristen dan akhirnya menyembah Tuhan. Tapi saudara, setelah mulai proses yang panjang itu, kira-kira berapa tahun itu, 17 tahun, 18 tahun, ya, itu berubah, saudara. Dari tahun-tahun itu, dari tahun 98 sampai tahun 2015, Tuhan mengajar langsung, saudara. Bukan lewat firman-Nya, walaupun nanti ada loh ya, bukan salah ini firman-Nya. Jadi saat saya mendengar firman, ya contohnya seperti saudara ini ada suara di hati. Khotbahnya itu kurang lengkap. Tidak sesuai apa yang saya tulis. Berkali-kali saudara, jangan ngomong saudara. Saya sambil mendengarkan, itu nggak lengkap. Itu pikirannya dia yang ke situ. Tujuanku bukan itu. Yang sangat kuat sekali, ya waktu itu mungkin saudara pernah mendengar kesaksian saya. Saya duduk di belakang sana karena saya ya pokoknya di belakang lah, saya senangnya begitu. Di belakang, dan saya dengerin sungguh ini.
Waktu itu ada seorang pengkhotbah yang mengkhotbahkan tentang judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia, dan diceritakan, dikisahkan di situ oleh hamba Tuhan itu bahwa percayalah, kalau perahu usahamu diserahkan ke Tuhan, contohnya Petrus menyerahkan perahunya untuk berkhotbah kepada Yesus, ya. Lukas 5 ya, ayat 1 sampai ayat 11 gitu. Dan seterusnya, kamu taat pasti dipenuhi dengan limpah, diberkati dan berberkati sampai jalannya perahunya mau koyak. Memang benar ditulis loh, nggak salah. Saya juga semangat sekali, saudara. Jujur saja, saya mikir, terus diceritakan, jangan lupa perpuluhan dan seterusnya. Langsung saya di belakang agreement sama Tuhan. Hebat ya, saya berani Tuhan. Wong saya kalau menjadi pengusaha besar, ya istilahnya konglomerat itu, saya berani membayar 20% kepada orang manajer atau direktur yang benar-benar mampu dan jujur. Papa saya sering ngomong, kalau kamu nanti jadi orang kaya, kalau ketemu orang yang benar-benar pintar, bisa mengendalikan, dan benar-benar jujur, siapkanlah 20% untuk keuntungan bersih, berikan ke dia. Kalau kamu baru bisa jadi orang besar. Jadi kamu pikirannya bisa ke pabrik lain atau usaha lain. Nah, ingat sekali. Jadi saya dari kecil dicekoki kata-kata begitu. 20%. Contohnya kalau nggak salah dulu waktu Lim Swee Leong menyerahkan kepada Lipo, ya, siapa itu? Lipo namanya saya lupa. Itu 17,5% keuntungannya. Keuntungan bersih ya, maksudnya bersih sih bener loh. Bukan bersih yang kotor, bersih yang benar. Jadi saya semangat sekali di belakang. Ini kesaksian ini. Wah, kepada manusia yang bisa salah pun papa saya ngajarkan berani bayar 20%. Nah, kan bisa salah manusia, mungkin jujur tapi bisa salah menerima menentukan kebijaksanaan perusahaan, kan mungkin bisa saja. Nah, 20%. Lah, kalau Tuhan memang benar begitu, kenapa saya nggak berani bayar 10%? Kayak begitu, saudara, di dalam sana. Di bawah ya di belakang. Berani saya, kalau memang benar itu terjadi, ya, saya berani kontrak dengan Tuhan. Dasarnya itu 20% kepada orang yang dipercayai, dan ini hanya 10% Tuhan yang maha kuasa. Yang ngapain? Nggak berani, harus berani, bayar separuh. Loh, disitulah saya mulai timbul, menggebu. Wah, hebat ini. Katanya asal percaya, ya aku percaya. Disitulah saudara, betul Tuhan ngomong saya, ya, itu khotbahnya itu sampai ngomong siapa yang siap, saya siap. Walaupun waktu itu baru ya, saya termasuk malu tapi sebetulnya saya siap. Tuhan ngomong itu nggak lengkap, kaget loh, dibaca. Nah ini awal saya mendengar suara Tuhan, ya. Supaya kita semua terus tahu, terutama saya juga diingatkan lagi ini. Ini saya khotbah kemana-mana, ya. Saya nggak lupa, ya. Bukan hanya khotbah dalam sehari-hari, nah ini. Nah, ya saya bacakan ya. Demikian. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, ini khotbahnya hanya sampai di sini, saudara. Ya, hanya sampai di sini. Disebutkan, ya ini benar sekali nih, sampai jalannya mau hampir koyak, perahunya hampir tenggelam. Bayangin saja, saudara. Ya,
Dahsyat sekali ini di atasnya ini ayat 8. Hampir tenggelam perahunya, ya. Di tempat lain nanti, tapi bukan di sini, hampir koyak. Kurangnya apa? Baca yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini maksud saya, firman-Nya ini, ya, maksud Tuhan waktu itu bicara ke saya, bukan materinya, ya. Itu hanya menunjukkan aku maha kuasa, pemilik dan pencipta langit, bumi, dan seisinya. Aku maha kuasa, apapun bisa terjadi. Tapi bukan tujuan. Memang waktu itu dinyatakan demikian, tidak salah. Tetapi tujuanku supaya kamu mengakui aku sebagai Tuhan. Nah, maka kalau kamu mengakui aku sebagai Tuhan, ya, kamu lepaskan semuanya itu. Dan percayalah bahwa darahku menebus dosamu. Dan engkau dikembalikan hubungannya dengan aku. Ya, kalau sekarang jadi seperti sebelum jatuh dalam dosa. Kalau sekarang, kalau dulu belum mengatakan demikian. Saya belum sampai di situ soalnya. Ya. Jadi ini tujuanku. Semua dilepaskan, ya, untuk mengikut aku. Artinya, ya, hanya Tuhan yang aku ikuti. Ya, disitulah mulai, ya, banyak akhirnya ayat-ayat yang mendukung, ya, yang kurang lebih begitu terus, saudara. Ya, ada khotbah yang berjalan di atas air, ada air menjadi anggur, ya, banyak yang hebat-hebat. Zaman itu khotbahnya penekanannya demikian, penekanannya bagian begitu. Itu semua tujuannya supaya kamu mengakui aku sebagai Tuhan. Karena tanpa aku yang Tuhan ini, kamu akui, nggak mungkin dosamu bisa diampuni. Karena hanya Tuhan Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Tidak ada yang lain, pengajaran apapun. Dan itu semua ada di dalam aku. Jadi kamu harus datang kepada aku. Memang firman-Nya benar, bukan salah, tapi bukan itu. Dekat ke aku untuk aku singkapkan firman ini. Ya, itulah saudara. Jadi setiap khotbah, ya, setiap saya mendengar khotbah, maksudnya setiap saya mengikuti hari Minggu gitu, muncul terus di sini. Yang lain-lain, aduh nih, topiknya apa, yang ngomongnya lain. Heran banget, ngomong ya ini, waduh luar biasa ya Tuhan. Dan banyak sekali yang disingkapkan. Nah, mulailah saya mulai senang beli buku, saudara. Ya, beli buku banyak sekali. Di mana-mana beli buku. Jakarta ya beli buku, Semarang, Purwokerto, borong semua. Tapi nggak ada yang nyambung. Selalu ujung-ujungnya ya duit, saudara. Hal duniawi lah maksudnya. Ya, mukjizat kesehatan, mukjizat keluarga, mukjizat. Nggak pernah ada satu. Ya, akhirnya ada satu dua, tapi yang nggak begitu tajam, saudara. Jadi nggak ada yang ceritanya hubungan dulu dengan Tuhan, itu nggak ada, saudara. Selalu menggunakan firman, percaya Tuhan terjadi apa yang kau ingini. Nggak ada cerita mari hubungan kembali ke Tuhan. Karena Tuhan rindu, maha kasih, sampai Dia mau menurunkan anaknya Yesus turun ke dunia demi engkau diselamatkan, tujuannya hubungan. Nanti Tuhan ngomong lewat firman dan lewat macam-macam yang lain, tapi hubungan dulu. Kamu jangan sebagai hamba terus, ya. Hamba gak ada hubungan, hanya ketaatan. Pikirannya apa? Kalau taat nanti saya gajinya tambahi bonusnya. Kalau tidak taat bisa-bisa dipecat. Saya takut makan apa, jadi saya harus taat kepada bos saya. Itu dulu sebelum saya mati di atas kayu salib. Setelah saya mati di kayu salib, bait Allah terbelah. Kamu bisa masuk, aku bisa ke kamu. Akses hubungan maksudnya. Dan itu yang membelah bukan manusia, karena terbelah dari atas 4,5 meter kira-kira tabirnya. Nggak mungkin, kalau dari bawah mungkin. Karena sudah tepung ya, sudah lapuk, ditarik gitu ya, digunting dari bawah. Tarik ya bisa. Ini dari atas ke bawah. Itu aku tunjukkan bahwa aku setelah mati di kayu salib,
Bersamaan itu bait Allah tabirnya terbelah. Nah, tujuannya apa? Supaya kamu bisa punya jalan atau akses hubungan pribadi dengan aku. Ya, jadi kalau kamu hanya percaya darah Yesus menebus, tanpa diikuti dengan percaya bahwa diberi kesempatan, siap, ya, dia siap turun ke dunia menyelesaikan manusia, ya, yang percaya darahnya, ya, saat sudah mati, ya, disitulah kamu diselamatkan. Tapi juga harus percaya dan jalanilah, yakin bahwa sekarang diberi akses atau kesempatan hubungan kembali, ya, seperti dulu. Nah, setelah itu ya saudaraku, itu mulai tahun 2015, ya, itu berubah saudara. Saat saya membawa firman bukan ke saudara lagi, makanya saya berapa kali ngomong, saudara ngantuk ya silakan. Ya, bukan silakan dalam arti membenarkan, bukan. Saya nggak kepengaruh. Ya, ada laporan, liatin HP yang dadalah. Ya. Sekarang saya fokusnya hanya ke Tuhan. Tuhan rindu ngomong apa yang untuk disampaikan, saya sampaikan. Bahwa saudara bisa menangkap, puji Tuhan, saya benar-benar sukacita. Bukan karena ingin jumlah banyak, saudara. Bukan. Kalau banyak ya boleh, nggak salah. Tapi fokus saya hanya Tuhan sajalah, ya. Tuhan saja, ya. Apa yang Tuhan kehendaki sampai hari ini, ya. Puji Tuhan, kalau saudara bisa klik, ya, saya mengharapkan sekali. Tuhan pun mengharapkan sekali. Ya. Satu orang diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Diselamatkan itu bukan hanya lahir baru, ya. Itu juga sampai dengan hidup baru, yaitu hidup yang klik dengan Tuhan. Masa kita punya anak dari kecil lahir sampai umurnya 25 tahun, sampai sudah kumisan, jenggotan, jangan bisa apa-apa, kok pelakap-lepok gitu. Ya nangis dong yang punya orang tua. Ya, memang harus melalui proses, ya, anak-anak bayi dulu lah, ya, mulai balita, mulai belajar. Pembelajaran anak jelas sekali melalui hubungan, saudara. Baik melalui susternya, maminya, papinya diajak ngomong, ya walaupun ya pertamanya au-au tok, ya nangis, ya begitulah. Tapi jelas, saudara, ada kerinduan mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Ya itu bisa nangis, bisa ya pertama kan begitu, ya bisa mulai macam-macam lah, dia bisa belajar. Ada perkembangannya, saudara. Kenapa? Naluri anak dia mulai komunikasi dengan sejenisnya, yaitu manusia. Kalau si anak cerita misalkan ngayalnya, hidupnya dengan anjing, misalkan apa kambing, ya dia nggak bisa komunikasi, misalkan, ya walaupun saya nggak pernah dengar misalkan. Kenapa dia bisa selanjutnya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya dan lingkungannya? Karena si anak itu diberi sebetulnya, ya, naluri sebagai manusia, mulai bertanya. Orang tuanya juga dengan gigih, dengan semangat mengajarkan, ya. Kalau misalkan diberi ngomong terima kasih, mangkong, nah, Pak Kupung, ya terima kasih dan seterusnya. Diajari terus, dan si anak mulai pertama ya susah, nyatanya ya mau sendiri maunya. Tapi lama-lama bisa komunikasi. Nah ini sebetulnya kekristenan sama. Jadi saudara harus siap membuka hati. Ya. Jangan hanya mendengar saja sudah cukup. Aduh, kasihan sekali. Aduh, kasihan. Ya. Jangan seperti yang lain, ya. Pahalanya dihitung lewat fisik. Nah, kalau kamu lebih banyak berdoa, Tuhan lebih senang. Lebih jauh dari gereja, apalagi jalan kaki, hujan-hujanan, pakai payung atau hujan-hujanan, wah jasamu lebih besar. Padahal hatinya ke gereja, bukan untuk Tuhan, ya, tapi untuk berkat duniawi. Persembahanmu makin gede,
Tuhan makin senang. Persembahan yang sejati itu hati yang tulus ikhlas diserahkan kepada Tuhan. Tandanya apa? Ya percaya dulu dan siap hatinya dituntun oleh Tuhan. Ya. Setelah itu saya nggak pernah stres lagi. Jujur saya nggak pernah stres lagi. Silahkan apapun yang terjadi. Saya hanya menerima tugas dan saya sampaikan kepada saudara karena Tuhan menghendaki demikian. Saudara klik dengan dia, itu sajalah, betul, itu saja. Yang lain enggak. Ya. Nah, itulah ya saudaraku. Saya bukan mengatakan buku-buku saya itu ngaco apa ngawur, enggak. Ya, pengarangnya juga tujuannya baik, saudara, yaitu menyelesaikan masalah hidup kita di dunia. Tapi Tuhan tujuannya bukan itu saja. Justru Tuhan melalui masalah kehidupan kita menjadi dekat ke Dia. Masalah kehidupan, baik materi, ya, baik keluarga maupun penyakit, ya, itu sebetulnya batu loncatan untuk kita mengenal Dia, kontak secara pribadi, bukan mengutuki. Dan kontak ini yang sering juga salah akhirnya, ya, akan kita bahas sekarang. Ya. Pada sama-sama dua orang, ya, sama kanan dan kiri, contohnya, mengalami masalah yang sama. Anggaplah bisnisnya atau ya macam-macam itulah. Dengan mirip, ya, masalahnya misalkan tentang bisnis, tapi menanggapinya beda. Anggaplah yang kanan. Ini yang tadi, yang masih pangeran, saudara. Ya, sudah lahir baru, sudah semangat ke gereja dan sebagainya, salah ya. Tapi pangeran belum jadi raja. Pangeran sudah berkuasa belum, saudaraku? Belum, calon raja, berarti belum berkuasa. Tetap yang namanya yang maha kuasa di dunia, di negara, yaitu raja. Nah, ini anggaplah sebelah kanan. Baru pangeran, ya, belum maha kuasa, maka dia masih keserang banyak musuh, belum maha kuasa. Ya, nggak ada kuasa mengerahkan prajurit, nggak kuasa perang melawan musuh, nggak ada daya. Nah, makanya orang-orang ini yang masih pangeran, walaupun sudah lahir baru, tetap hidupnya terkekang, terpengaruh oleh hal duniawi itu. Ya, sakit penyakit, bukan salah ya kita berdoa, bukan. Tapi nggak sampai, ya, nanti ini nggak bisa dipaksa, saudara. Ya. Ini terintimidasi terus, ya. Sepi ya bingung, ya. Ramai ya mengeluh capek, ya. Uangnya kurang ya panik, tambah kaya ya tambah haus duitnya, saudara. Nggak ada rampungnya, terkuasai oleh keadaan ini. Karena pangeran belum maha kuasa, belum kuasa ya maksudnya. Beda dengan sang raja, dia berkuasa. Kuasa apa? Bukan berarti menciptakan uang, bukan. Dia berkuasa di atas masalah itu. Ya, memang ada masalahnya, ya keluarganya, masalah, tapi di atas bersama Tuhan. Karena yang mengangkat kita sebagai raja adalah Tuhan. Itu ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah umat pilihan Allah, ya, yang raja, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, ya, yang dipanggil untuk berbuat baik. Baik itu maksudnya bukan baik sekarang bagi-bagi duit. Ada ayatnya, bagi-bagi duit pun tidak ada gunanya. Ini ada ayatnya loh, bukan saya anti bagi duit. Ya. Jadi bagi duit silakan, ya, tapi kalau hatinya nggak melekat dulu, ya beda. Bagi dinas sosial, bagi kemanusiaan ada nilainya secara lahiriah, tapi secara rohani beda. Ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 2 atau 3. Bahkan menyerahkan nyawamu pun tanpa dasar agape kasih ini. Artinya udah klik dengan Tuhan di sini. Tidak ada artinya. Sekali lagi bagi umumnya ini berguna, tapi di hadapan Tuhan tidak ada poin, ada ayatnya. Nah,
Inilah saudaraku yang harus benar-benar dihayati ya. Jangan mengeraskan hati saudara. Hubungan sungguh ya. Berapa ini makin hari makin banyak Tuhan. Hubungan dulu ya. Bukan itu kejadian ya. 3 setelah itu jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, aku mengucapkan kepada Adam dan Hawa, diberkatilah engkau. Nah, ini sebelum jatuh dalam dosa ya, di Taman Eden. Dan kuasailah bumi seisinya, dan sudah saya siapkan, ya, sudah saya siapkan tanaman, binatang, dan seterusnya. Kuasailah dia. Kuasailah dia loh ya, bukan dia yang menguasai saya. Ingat ya, ini tadi. Kuasailah itu. Materi harus di bawah engkau. Dan nikmati itu. Dan kelola. Kelola dulu dan nikmati, bukan miliki. Itu di Taman Eden. Dan saya alami, saudara. Benar. Apakah saya jadi kaya raya? Oh bukan, bukan itu. Kaya di dalam Tuhan. Karena posisiku sudah dikembalikan ke Taman Eden. Nikmati itu dan kelola itu. Jadi saya tetap mengelola, saudara. Sampai hari ini ada soun ya, kecil-kecilan, saudara. Tapi tetap saya kelola. Usaha saya ya, dengan segala cara, jangan dicuri, harus gimana, kualitasnya baik, dan sebetulnya dan lain sebagainya. Tetap saya jalani, mengelola soalnya. Dan saya nikmati, benar-benar bersyukur apapun yang terjadi. Mendung, hujan, tidak ada produksi, barangnya kurang, ya haleluya, terima kasih. Barang banyak, nggak laku ya sementara setengah hari dulu ya, nah ya tenang saja. Ya jadi bukan berarti nggak perlu uang, tapi uang di bawah saya. Kerjaan juga, bukan berarti saya malas-malasan hanya baca firman, doa, bukan, sehari-hari ya biasa. Justru melalui pengalaman itu sehari-hari Tuhan juga banyak ngomong, saudara. Ya, jadi itulah saudaraku yang perlu kita buka hati kita. Yang utama, nah setelah kita jatuh dalam dosa, pertama itu ya di Taman Eden Tuhan ngomongnya apa? Bahwa sudah diciptakan segala sesuatu ya, untuk mendukung kehidupanmu. Ya. Kamu kelola dan nikmati ya, pohon-pohonan itu, buahnya dan isi bumi. Isi bumi itu termasuk emas, perak, minyak bumi, dan segalanya. Isi bumi ini juga diciptakan oleh Tuhan. Hanya satu syarat. Buah pohon yang lain boleh kamu makan. Hanya buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan, karena engkau akan mati. Nah, disitulah Tuhan memberikan segalanya untuk dinikmati. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Buah pohon itu apa? Nah itu oleh iblis mulai digoda manusia. Bertanya, ya, dibalik-balik terus pertanyaannya. Tuhan ngomong semua pohon boleh dimakan, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Kalau dimakan kau mati. Iblisnya dibalik, saudara, ngomongnya kan. Tuhan melarang, gampangnya ya, pohon-pohon itu dimakan ya. Nah, Tuhan iblis membalikan firman sehingga mulai ragu-ragu. Hawanya mulai menjawab bahwa bukan itu ya, semua boleh dimakan kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu raba dan dimakan. Jadi hawanya ini sudah tidak sesuai firman. Aslinya tidak ada kata diraba, ini ditambahi diraba. Nah itu di situ iblis tahu langsung. Wah ini mulai nyimpang. Demikian juga saudara di sini. Kalau saya lagi ajarkan firman yang benar-benar rohani, Injil yang murni,
Saudara jangan ngelawan, jangan nambahi sendiri, jangan ngurangi sendiri, saudara. Nggak ketemu-ketemu. Nah, kalau sampai seperti itu, saudara akan terkekang terus kuasa iblis oleh lingkungan hidup ini. Itu tulisannya jelas, saudara. Nanti saudara baca lagi. Kenapa? Mulai mereka-reka sendiri. Jelas tidak ada diraba, nggak boleh diraba, nggak ada. Adanya nggak boleh dimakan. Tapi ditambahi sendiri. Di situ iblis. Iblis pun tahu, saudara. Wah, ini lemah. Udah goyah. Jelas hari ini pun, ini saat ini, detik ini. Siapa yang mendengarkan khotbah ini goyah. Apapun goyahnya saya nggak tahu, tapi goyah. Kalau itu angel. Saya rindu tapi sulit. Ya kalau Pak orang pendeta ya bisa tiap hari tugasnya baca firman, doa. Saya ini pengusaha, nggak bisa. Nah sudah, bablas, siapa apa. Saya pun nggak bisa. Karena kalau hak bebasnya dikendalikan oleh Tuhan, mestinya Tuhan yang ngomong. Nggak seperti itu. Tuhannya tetap diam. Karena manusia diberikan hak bebas. Seperti saudara di sini, kita ini. Bebas untuk milih. Mau beku terus, ya silahkan. Ya. Mau serius, ya Tuhan kehendaki lebih seperti itu yang Tuhan kehendaki. Mengikuti Tuhan. Jadi jelas sekali ya. Akhirnya dimakan buahnya. Iblis apa? Godanya. Kalau kamu makan itu tidak akan mati. Hanya engkau akan seperti Allah. Tahu, mengetahui baik dan jahat. Nggak perlu kamu bersandar. Nggak perlu kamu hubungan. Bersandar kan dua pribadi namanya hubungan. Nggak perlu. Kamu nanti kalau makan ini malah bisa seperti Allah. Nggak perlu bersandar. Nah inilah hawanya mulai tergoda. Wah iya ya, menarik juga ya. Nggak tertekan. Padahal, nah inilah. Di dunia ini nggak mungkin kita bebas. Selalu ada dua kutub. Kutub plus dan kutub min. Terang dan gelap. Ya, itulah pokoknya ada kutub plus, kutub min. Tidak ada yang bebas. Nggak mungkin di tengah persis begitu terus, itu nggak bisa. Pasti ada ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti juga apa namanya, Hawa yang digoda oleh iblis. Mulai melihat, nah tertarik, enak ya, saya bebas ya dari Allah, bisa melakukannya sendiri usahaku. Nah, padahal jelas nggak mungkin ada di tengah-tengah. Dengan dia mengatakan begitu, dia sudah menceng hatinya. Sudah ingin bebas dari Allah, maunya apa-apa sendiri. Nggak mau bersandar, nggak mau berhubungan dengan Allah. Repot rasanya. Ya, ngapain repot-repot hubungan dengan Allah? Saya bisa menentukan sendiri. Sampai hari ini pun sama. Ya, banyak orang Kristen seperti itu. Menentukan sendiri. Apapun. Nah, menentukan sendiri maksudnya mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi dia menggunakan cara sendiri. Ya, untuk meraih ya, atau untuk menghasilkan kekristenannya. Gak ketemu-ketemu. Nah, tidak akan mati. Nah, disitulah setelah makan nyatanya nggak mati. Nah, mulailah di situ menyimpang. Yang dimaksud Tuhan mati itu putus hubungan dengan dia rohani. Manusia mati fisiknya, kubur itu mati, tewas. Mulai kontaknya kepada dunia ini terus ini. Padahal Tuhan maksudnya mati itu kamu akan putus hubungan dengan aku. Dan kamu akan di bawah kendali si iblis. Mulai muncul kebanggaan. Ya. Langkah pertama, dia sadar diri, saudara, aku telanjang. Aku telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan datang. Di mana engkau, Adam? Mereka ngumpet.
sambil ya, waktu dia sadar makan, matanya terbuka, mulai sadar, oh sadar diri, ego aku, oh aku telanjang, telah kehilangan kemuliaan Allah. Langsung dia ambil pohon ara, daun pohon ara, dipakainya sendiri untuk menutupi malunya. Kemuliaan Allah ingin dikembalikan persis seperti sekarang. Ya, mati, ini saya kolam jadi Kristen bertahun-tahun, mungkin sudah sarjana, mungkin ini pendeta, ya macam-macam, kolam terus hidupnya. Ya, aku usaha sendiri soalnya. Ya, daun pohon ara dipetik, ditutupi. Nah, itu lamba-lamba ingin mengembalikan hubungan dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan dengan cara sendiri. Tuhan tidak cocok seperti itu. Ya, Tuhan maunya kita harusnya waktu Tuhan tanya, di mana engkau? Nah ini kata-kata pertama setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, bukan dikutuk, bukan loh. Yang dikutuk tanah, bukan manusia. Hebat banget ini Alkitab, saudara. Wah, dahsyat. Yang dikutuk tanahnya. Susah payah engkau akan mencari hidupmu, menjalani hidup ini, mencari pencaharian, sampai kamu menjadi debu, sampai mati, kamu nggak ada puasnya, terus mencari. Nah, Tuhan bukan mengutuk kita, walaupun jatuh dalam dosa. Nah, mulai di mana engkau? Nah, tujuan Tuhan supaya muncul dan mengakui aku salah Tuhan. Aku telah melanggar, aku ingin menyamai Engkau. Tapi manusia di Taman Eden itu tidak begitu. Ya. Malah ngeyel, saudara. Kok kamu sadar diri, pakai celana dalam sendiri, pakai pohon ara, siapa sih yang ngajari? Asarannya begitulah. Siapa sih kamu makan buah terlarang ya? Adamnya jawab, ya, karena perempuan ini yang memberikan kepadaku, maka aku makan. Tuhannya tanya ke perempuan itu, Hawa, kamu yang memerintah makan? Iya, karena saya makan memang pertama, tapi iblis itu yang menggoda saya, maka saya makan. Jadi setelah jatuh dalam dosa, pertama, ya, dari pengajaran ini jelas sekali, orang itu maunya berusaha dengan kekuatan sendiri, ingin hidup kudus. Istilah hidup kudus kan dekat Tuhan, dengan berbagai cara. Ya ada puasa, ada semakin kencang baca, walaupun sekali lagi ya berulang-ulang, saya tidak nanti baca. Tanya istri saya, wah saya kalau kuliah sudah warid, karena memang saya hobi baca, saudara. Bukan hebat, hobi sih. Bukan hanya kitab, buku teknologi, buku politik, buku apa saja lah. Ya, senang saya baca. Nah, setelah jatuh dalam dosa, mulailah ini, ya, ingin mengembalikan kemuliaan Allah dengan usaha sendiri. Maka nanti suatu saat diberi hukum Taurat. Taurat adalah usaha manusia menyenangkan hati Tuhan, ingin kembali hubungan dengan Tuhan. Dan itu nggak akan bisa. Karena Tuhan maunya dengan darah binatang, kulit binatang. Dan Tuhan yang menyematkan celana itu. Bukan aku yang menyematkan. Tapi Tuhan yang pakai kulit binatang menutupi malu saya. Mengembalikan kemuliaan Allah. Hanya Dia yang bisa. Kalau enggak mungkin. Saudara boleh berusaha lagi 10-20 tahun lagi. Kalau enggak sampai pengertian ini enggak akan ketemu-ketemu. Hanya pusing, bebah ke gereja, jujur saja. Ya, jenuh. Karena teori dan praktek sebeda. Karena enggak ngikuti. Mengikuti prakteknya Tuhan, kehendak Tuhan. Satu ya, tadi jadi kemuliaan orang berusaha.
Rasanya kalau sudah ke gereja marem, sudah tugas selesai. Aduh, kasihan sekali. Yang kedua, selalu mencari kambing hitam. Nah, sampai hari ini, saudara, saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa. Padahal Adam yang diberi tanggung jawab. Adam kan yang pertama diciptakan, Hawa pendamping. Harusnya Adam ngomong, ya Tuhan saya salah. Ampun Tuhan, saya yang penting jangan putus hubungan. Saya memang diberi oleh si wanita itu. Tapi nggak begitu prakteknya. Adam itu menyalahkan. Dia yang suruh. Nah kalau saya jadi Tuhan, saya akan bentak orang itu. Kamu mentaati aku sebagai Tuhanmu, apa mentaati istrimu itu? Mestinya begitu. Tapi ya Tuhan Maha Kasih ya. Ditanya, ya kamu yang nyuruh makan? Oh iya saya. Tapi itu semua karena godaan iblis, saya nggak tahan. Mulai saling membuang. Adam buang tanggung jawab, cari kambing hitam. Kambing hitamnya adalah Hawa. Hawa, kambing hitamnya adalah iblis. Itulah sampai hari ini, saudara. Maka saya benar-benar serius ngomongnya. Sebelum klik dengan Tuhan, orang di dalam keluarga, supaya benar-benar nyambung, nggak ada. Mesti ada kurangnya, walaupun mungkin uangnya banyak, ya, mungkin anaknya baik-baik semua, sehat semua, ya sugih, dihargai, silakan. Ya. Suatu saat atau saat sekarang ada rasa yang tidak tepat di suamiku, atau suaminya mengatakan istrinya tidak tepat. Ini bisa dibuktikan dengan survei. 75% orang ditanya Kristen ini yang serius ke gereja. Kalau hari ini Anda diberi pilihan untuk tetap menikah dengan pasanganmu, ya, atau diberi kesempatan untuk mereply ya dari zaman dulu, nggak dengan perempuan itu, kamu milih yang mana? 70% lebih jawabannya memilih saya ingin jangan kepada perempuan itu, atau perempuan itu ngomongnya apa? Jangan kepada suamiku yang sekarang. Beda rampungnya hanya 25%. Saling menyalahkan. Hari ini pun sama. Ya. Dan hanya akan puas apabila kita punya hubungan kembali di tangan itu. Bahwa inilah wanita yang paling tepat karena Tuhan telah memberikan itu sebagai pasanganku. Karena itu dia dari tulang rusukku, maka dia itu pas bagi aku. Baru bisa ngomong, aku benar-benar bersyukur punya istri ini. Syukurnya kan hubungannya sudah benar dulu, percaya. Kalau belum pasti kurang, karena laki-laki dan perempuan tidak ada yang pas, saudara. Laki-laki pakai otak, perempuan pakai rasa. Ya, tidak ada rampung, ya. Laki-laki ngomongnya tajam, pesok keras, kadang-kadang kasar. Menusuk hati si perempuan, salah terima, ribut lagi. Padahal tujuannya benar. Nah itu sering. Ya. Dulu pun ya saatnya sama. Tapi beda kalau sudah klik. Haleluya. Ya inilah yang paling pas. Dulu ada orang Jawa itu ya. Saya dulu kan di Subyuh. Istilahnya kalau suami istri cocok. Nah, ya walaupun di luar namanya tumbuh menangi tutup. Tumbuh ini di bawah, tutupnya di atas. Tapi sekarang saya nggak ikut itu. Saya sekarang ikutnya mur ketemu bau. Nah, kalau tumbuh gampang dilepas. Mur harus melalui proses. Masuknya melalui proses, keluarnya juga melalui proses. Dan kalau dipaksa nggak bisa karena dia sudah menyatu. Ya, kita seperti mur dan bau. Ada goresan, dikeruk itu kan, alurnya kan dikeruk,
Bubut itu, dua-duanya murnya ya dikeruk supaya pas, kerak diputar. Baru surga turun ke dunia. Hidup di Taman Eden. Apakah cocok terus? Oh ya enggak lagi. Oh, memang laki-laki dan perempuan beda, pendidikannya beda. Ya, pendidikan keluarga beda, pendidikan bisnis, macam-macam beda lah. Nah, mungkin sama lah. Tapi karena kontak dulu ke Tuhan dan selalu kontak, maka menghadapinya beda. Itulah. Ya. Jadi saya rindu benar-benar saudara. Ya. Saya betul rindu sekali. Ya. Untuk supaya kita semua bisa klik dengan Tuhan. Ya. Bisa klik ya, dan nyambung. Luar biasa saudara. Ya. Luar biasa. Tapi jangan cari luar biasanya. Kalau cari luar biasanya ya salah, nggak bisa lagi. Ya. Tapi cari Tuhan, hasilnya luar biasa. Ya. Hasilnya ya, buah roh, ya. Damai sejahtera, sukacita, kemurahan, pengendalian diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu saudara. Buah ya, bukan usaha sendiri. Saya juga harus berterima kasih sama Tuhan ya dalam belakangan ini ya ada beberapa orang yang mulai klik, yang memang bukan di sini ya, tapi di tempat lain, tapi ada. Aku bersyukur banget. Bukan supaya mereka berjemaat di sini, bukan. Saya malah ngomong jangan kamu ikut aku, kembali kamu, jangan. Persembahan serahkan ke sana. Ya. Saya cukup sudah diberkati Tuhan. Ya. Bukan saya kaya raya ya, sekali lagi bukan sombong. Kecukupan roh yang luar biasa. Itulah dasar-dasar. Jangan dilawan saudaraku. Saya rindu, Tuhan pun rindu. Dan hidupku benar-benar sisa hidup saya hanya untuk ini saja. Dan ini memang tidak populer, saudara. Ya, tidak populer. Tidak. Keinginan banyak, saudara. Ya, puluhan orang yang telepon, yang ketemu, rindu seperti Umi orang ajarkan. Tapi yang nggak kuat, saudara, nggak bisa. Karena belum lepas dari cara sendiri. Ya, kembali lagi dengan biasa tangan kanan. Sekarang suruh tangan kiri, ya kembali lagi kepengen tangan kanan lagi. Kita rampung-rampung. Ada ayatnya semua. Ini minggu depan ya saya ajarkan. Ya, didukung oleh ayat. Ini baru kesaksian. Wah hebat banget. Dimana Tuhan ngomong, aku Allah yang tersembunyi. Nah, gak bisa caramu begitu. Wong aku tersembunyi. Kamu nggak bisa cari aku, kecuali aku yang mau menyatakan diriku. Nah, ada ayatnya. Dan aku bertahta di atas gelombang laut, di api. Nah, itu menunjukkan justru di dalam masalah kehidupan, aku berada di situ. Supaya kamu bisa sungguh-sungguh ikut aku, dan segala keakuanmu yang macam-macam bisa dipisahkan. Seperti orang memurnikan emas, ya, dari sanga. Sanga itu kotoran, ya, begitulah ya, saudaraku. Saya harapkan, ya, betul-betul lah, jangan dilawan, jangan rasa sok pinter, sok pandai, ya, sok ini, sok itu, jangan lepaskan, mulai nganggo hati, karena Tuhan tersembunyi di hati sini, saudara. Otaknya di relung hati terdalam, bukan di otak. Di sini. Kayak orang bercinta-cinta. Otaknya dengan hati. Bukan dengan fisik. Ya, bukan. Dengan hati. Nanti munculnya ke fisik, tapi hati. Oke? Ya, kita tutup. Ya, ibadah ini kita berdoa untuk Tuhan. Bapa yang di surga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih
kepada Engkau yang telah demikian gamblang mengajarkan kepada kami cara-cara agar kami dilepaskan dari kuasa kegelapan yang sampai sekarang masih berkuasa di bumi, seperti apa yang Kau tulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Nah, hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau telah mencelikkan kami melalui pengajaran yang dari Engkau ini, bahwa untuk benar-benar bisa menyenangkan hatimu, kami harus mengikuti metode yang Kau maksudkan, inginkan, yaitu hubungan kembali dengan percaya yang sesuai Engkau. Dan selanjutnya kami percaya juga ya, bahwa Engkau akan berbicara dan menuntun kami masing-masing untuk kembali benar-benar ada hubungan dengan Engkau. Kami percaya dan sungguh kami percaya ini semua adalah karya-Mu yang menggapai kami. Bagi kami yang penting kami membuka hati kami untuk kembali menerima hubungan itu. Menanggapi pencarian-Mu kepada kami. Dan mengakui bahwa aku gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Semua aku serahkan dan benar aku nol di hadapan. Itulah yang Kau kehendaki dan kami percaya bahwa Kau juga akan terus menuntun, menyingkapkan lebih lanjut kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur dan juga bersyukur Engkau telah memberi pengajaran pada hamba ini untuk disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, yang mari kita bangkit berdiri. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima berkat ini, katakan dengan iman, amin.